Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 1, selamat datang di video pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 1 Sekolah Dasar. Sebelum kita memulai video pembelajaran pada kali ini, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman. Amin ya Rabbal Alamin. Nah anak-anak, pada video kali ini kita akan belajar tentang bersih itu sehat. Bersih di dalam Islam itu sangat dianjurkan. Nah, kebersihan ini berkaitan dengan bersuci. Agar kita bersih, kita melakukan yang namanya bersuci. Bersuci itu apa? Bersuci artinya menghilangkan kotoran. Bersuci artinya menghilangkan kotoran. Menghilangkan kotoran pada sekitar kita. Bersuci terhadap badan atau tubuh kita. Kemudian bersuci dengan pakaian kita. Menghilangkan kotoran pada pakaian kita. Dan bersuci dengan tempat-tempat di sekitar kita. Artinya menghilangkan kotoran pada tempat di sekitar kita. Bersuci bisa kita lakukan dengan menggunakan air. Diingat, alat untuk bersuci adalah air. Apabila kita tidak menemukan air, apabila tidak ada air di sekitar kita, tidak ada sama sekali nih air di sekitar kita, maka kita bisa menggantinya. Menggantinya dengan apa? Yang ada di sekitar kita. Misalnya tisu, atau mungkin lap kain, atau mungkin batu. Itu apabila tidak kita temukan air sama sekali. Macam-macam bersuci. Bersuci itu ada dua. Yang pertama, dengan cara mandi. Mandi artinya kita membersihkan badan dengan air agar bersih dan sehat. Nah, mandi harus kita lakukan sebanyak 2 kali sehari. Karena apa tadi? Agar badan kita itu bersih dan kita menjadi orang yang sehat. Betul. Kemudian yang kedua itu namanya istinja. Apa itu istinja? Istinja. Istinja artinya membersihkan kotoran setelah buang air besar atau buang air kecil. Istinja artinya membersihkan kotoran setelah buang air besar atau buang air kecil. Atau kita bisa sebut dengan cebok, ya anak-anak. Nah, itu tadi adalah mandi dan istinja. Sekarang kita akan melihat tata cara mandi. Loh, mandi ada tata caranya ya? Iya, ada. Di dalam Islam, kita dianjurkan menggunakan langkah-langkah yang baik sesuai tuntunan syariah, sesuai tuntunan Islam. Agar apa? Agar kita bisa mandi dengan benar, agar juga kita mendapatkan pahala dari mandi kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, jangan lupa awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Awali segala sesuatu dengan membaca basmalah. Kemudian yang kedua, basahi seluruh badan dimulai dari kaki dengan menggunakan air. Dimulai dari kaki sampai kepala menggunakan air. Diingat, mulailah membasahi badan kita dimulai dari kaki, kemudian ke atas hingga ke ujung kepala. Setelah badan kita sudah basah semua, baru kita membersihkan badan dengan sabun.
Bersihkan badan kita dengan sabun sebersih-bersihnya. Sudah bersih, baru kita bilas lagi dengan air. Sudah bilas, sudah bersih dan dibilas. Setelah itu kita keringkan dengan menggunakan handuk. Ya, seperti itu ya tata cara kita mandi. Jangan lupa diawali dengan apa tadi? Dengan basmalah. Kemudian kita lanjut ke tata cara istinja. Tata cara istinja, apa tadi istinja? Istinja artinya adalah menghilangkan kotoran setelah buang air besar dan buang air kecil. Ya, sebelum kita buang air besar dan buang air kecil, sebaiknya kita membasahi kaki kita dengan air. Jadi sebelum kita buang air besar dan buang air kecil, basahi terlebih dahulu kaki kita dengan air. Agar apa anak-anak? Agar kotoran nanti yang kita keluarkan tidak menempel di kaki kita. Ya, kalau kaki kita kering, kotorannya mudah menempel. Tapi kalau sudah basah, kotorannya tidak akan mudah menempel. Kemudian, setelah kita buang air besar dan buang air kecil, bersihkan menggunakan air. Setelah buang air besar dan buang air kecil, bersihkan dengan air. Jangan lupa untuk membersihkan toilet atau menyiram toiletnya, agar toilet kita tidak kotor ya anak-anak. Nah, itu tadi adalah cara istinja. Selain itu anak-anak, di dalam Islam kita dianjurkan saat akan memasuki toilet atau kamar mandi, masuklah dengan menggunakan kaki kiri. Saat mau masuk toilet atau kamar mandi, masuklah menggunakan kaki kiri terlebih dahulu. Nah, saat kita keluar, kebalikannya, gunakanlah kaki kanan terlebih dahulu. Saat keluar, melangkahlah kaki kanan terlebih dahulu. Saat masuk, gunakanlah kaki kiri terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa, sesudah dan sebelum masuk toilet atau kamar mandi, berdoa. Anak-anakku, kira-kira paham kan bagaimana cara bersuci yang dianjurkan di dalam Islam? Kalau paham, maka nanti diterapkan dan diikuti agar sesuai tuntunan, dan nanti kita akan mendapat pahala kalau sesuai tuntunan. Kenapa kita harus bersih dan sehat? Karena bersih itu pasti pangkal sehat ya anak-anak. Seperti yang Ibu Guru katakan sebelumnya, kalau kita bersih, kita pasti sehat. Kalau kita kotor, maka kita akan menjadi orang yang tidak sehat. Kira-kira anak-anakku mau tidak menjadi orang yang tidak sehat? Menjadi orang yang sakit? Tidak mau kan? Bersih di dalam Islam adalah bagian dari iman. Kalau kita ingin menjadi orang yang beriman, maka kita harus hidup dengan bersih. Bagaimana ya cara hidup dengan bersih? Nah, Ibu Guru akan memberikan beberapa cara bagaimana kita hidup dengan bersih agar kita menjadi sehat dan menjadi orang yang beriman. Yang pertama, kita mandi 2 kali sehari agar badan kita bersih dan sehat. Kemudian, jangan lupa anak-anak, kalian membersihkan kuku kalian atau memotong kuku apabila kuku-kuku kita panjang. Kenapa? Karena apabila kuku kita panjang, kuku kita menjadi sarangnya kuman, bakteri, dan virus. Karena itu, kuku panjang itu disebut sebagai kuku yang kotor atau tidak bersih. Oleh karena itu, harus dipotong ya, agar hidup kita tetap bersih dan kita tetap menjadi orang yang sehat. Selain itu, mencuci pakaian kita yang kotor dan membersihkan tempat-tempat yang kotor.
agar kita tidak mudah terkena penyakit atau tetap sehat. Nah anak-anak, selesai sudah video pembelajaran kita pada kali ini tentang bersih itu sehat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.